Bismillah. MKFM siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan siapa nih, Dek? Hidayat. Alhamdulillah, terima kasih Hidayat, nama yang bagus. Semoga selalu mendapat hidayah Allah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang yang ditolong oleh Allah dalam segala urusan. Karena siapa lagi yang mau nolong? Yang memiliki segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan segala-galanya juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pernah kita bahas kenapa hidup ini berat? Pertama, karena tujuannya dunia. Orang yang tujuannya hanya duniawi, pasti hidupnya lelah, gelisah, dan tidak ada ujungnya. Dunia hanya tempat mampir, tidak boleh terpesona karena tidak akan dibawa. Dunia hanyalah tempat kita berbekal pulang. Orang yang terpesona kepada dunia, terpesona kepada sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pujian, cuma topeng saja. Kita tidak boleh menjadi penari topeng seumur hidup. Terserah Allah mau memberi topeng apa kepada kita, yang penting isinya bagus, lebih bagus dari topengnya. Hati-hati bagi para pecinta duniawi. Menurut Imam Ibnu Qayyim, hari-harinya akan penuh kegelisahan, hatinya akan penuh dengan kepedihan, karena dunia memang seperti ini dan capek ya. Tapi bagi pecinta akhirat ya enak saja, semuanya dijadikan bekal pulang. Tidak banyak sakit hati karena tidak dipuji orang juga tidak apa-apa. Yang penting dipuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa orang menderita? Karena dia bersandarnya kepada selain Allah. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi orang-orang yang bersandar kepada selain Allah, nah itu sudah repotlah hidupnya. Yang ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dicintai, termasuk tuh capek. Yang ingin dibalas budi, yang ingin, pokoknya kalau hatinya ngarep-ngarep banyak dari makhluk, dah siap saja menderita, capek, sedih, sakit hati, galau, perih. Dan yang ketiga, mengapa hidup kita berat? Karena jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, ya semuanya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menolong, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Dan Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang Dia kehendaki.
Bagaimana caranya supaya ditolong Allah? Masih ingat rumusnya 5 1, tekad, kuat, dan bulat. Allahus somad. Jadi orang yang ingin ditolong Allah harus dari hati dulu. Bulat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Harus berprasangka baik ke Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau orang ke Allahnya nggak berprasangka baik, ya itu yang akan dia dapatkan. Harus yakin hanya Allah, selain Allah tidak. Makin bulat yakin ke Allah makin enak, tenang. Kenapa? Bagaimana caranya supaya yakin terhadap janji dan jaminan Allah? Caranya adalah perhatikan apa yang sudah Allah berikan kepada kita sepanjang hidup ini. Berapa puluh tahun kita hidup, dijamin terus, walaupun kitanya ngaco, walaupun ahli maksiat, diberi saja. Makan, minum, pakaian, ditutup aib, diangkat. Wih, Masya Allah, benar? Masa masih curiga? Saya 56 tahun hidup dikasih makan terus, kasih minum, kasih pakaian, dikasih tempat berteduh, ditutupin aib-aib saya, ditutupin dosa-dosa saya, kekurangan. Allah memudahkan urusan. 56 tahun terjaga dengan semua pemberian, masa masih curiga saja? Urusan saya dibereskan, pesantren dibangunkan, rezeki ada, ilmu diberi, kehormatan oleh Allah sudah. Kalaupun ada episode sedikit orang menghina, itu juga paling berapa orang, dan yang menghinanya juga banyak kerjaan, nggak mungkin menghina kita 24 jam sehari. Dan dia juga udah lupa mungkin. Masa kita ingat terus sama yang menghinanya udah lupa. Halo? Jadi gimana kita nggak yakin kepada pemberian Allah sedangkan selama ini diberi? Seperti begini nih, ada orang tua yang dari kecil anaknya itu dicukupi, dijaga, dilindungi. Terus anaknya tuh curiga terus orang tua. Padahal bertahun-tahun dijaga, dicukupi, dibela, dilindungi, terus saja curiga, ini enggak benar nih anak. Ya, sama kita ke Allah juga, udah dicukupi semua, curiga saja. Makanya yang menjelang pensiun stres itu pasti kurang iman. Bagaimana mungkin curiga? Dia 58 tahun dicukupi oleh Allah, mau pensiun jadi curiga, nggak kira-kira bisa dipensiunkan betul jadi orang itu. Pensiunnya 2 tahun lagi, menderitanya dari sekarang. Padahal dalam rencana Allah bulan depan meninggal dia. Yang bahagia Bapak. Tekad bulat. Yang kedua, perbanyak tobat. Karena penghalang pertolongan Allah adalah dosa kita. Semua masalah timbulnya dari dosa. Makanya kalau kaca kotor, penuh dengan noda, tidak usah sampai mikirin jalan. Sibuk saja bersihkan kaca. Jalan bakal kelihatan sendiri. Sekarang kita sibuk mikirkan jalan, tapi kacanya tidak dibersihkan. Apa yang bisa dilihat? Kita ini tidak bisa melihat pertolongan, jalan pertolongan Allah karena ketutup mata hati kita oleh dosa. Kan tiap dosa itu seperti noktah. Coba kalau cermin, terus pakai tinta. Iya kalau tintanya cuma 1-2, tapi kalau nyebrot hadirin. Pagi 100 sebrotan, gelap. Naik mobil, kacanya penuh dengan noda, tidak bisa lihat apa-apa, gelisah. Bukan tidak ada jalan, tidak lihat jalan. Coba bersihkan, hati tenang, jalan kelihatan, dan yang membagikan durian gratis juga kelihatan. Ya.
termasuk calon mempelai kelihatan. Coba kacanya kotor, gak kelihatan, ketabrak malah. 3, jauhi maksiat. Saya tadi browsing tentang ucapan dari Imam Ibnu Qayyim tentang maksiat. Hadirin, dalam kitab Al-Jawabul Kafi, Imam Ibnu Qayyim merinci akibat dari maksiat. 1, seorang yang ahli maksiat itu akan terhalang untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Ilmunya dia bisa dapat, tapi tidak jadi cahaya di hatinya. Seperti gelas kotor di senter, tidak tembus tuh, padahal ada cahaya di sekelilingnya. Nah, orang-orang yang ahli maksiat, ilmunya bisa banyak, ilmu agama bisa banyak, tapi berkahnya tidak ada. Apa sih berkah? Tidak mendekatkan ke Allah dan tidak jadi kebaikan yang langgeng. Kalau orang yang tidak ahli maksiat, mungkin ilmunya belum begitu banyak, tapi bercahaya itu hatinya. Jadi amal. Lihat orang tua yang di desa, ilmunya tidak banyak, tidak seperti sekarang serba mudah pakai internet. Tidak pakai gelar orang tua yang di desa-desa ya kita dengar. Tapi kenapa indah sekali kasih sayangnya, ketulusannya, berkah tuh ilmunya. Selanjutnya para ahli maksiat, sebentar. Yang pasti ahli maksiat itu gelisah, karena sudah jadi hukum dari dosa bahwa orang yang berbuat dosa itu cirinya 2, 1 gelisah, 2 takut diketahui orang lain. Makanya para ahli maksiat mah punya penjara sendiri. Ya, dia bekal kemana-mana penjara takut ketahuan orang, sampai nabrak tiang dan sebagainya. Kita tidak boleh ngomongin orang, ya. Saya kan ngomongin tiang, betul. Kenapa sekarang tiang listrik banyak yang nimpa? Katanya mereka sepakat mau balas dendam. Hati-hati hadirin. Tiang listrik unjuk rasa. Oh gitu Pak. Sudah, jangan ngobrolin orang, kita ngobrolin tiang, ya. Teruskan. Jadi kalau kita ahli maksiat, kita tuh sudah membuat penjara sendiri. Kita bakal menjadi tidak leluasa hidup kita. Kita takut ketahuan. Dan celakanya, setiap maksiat itu tidak bisa ditutupi oleh kebaikan. Kalau kita bohong, nggak bisa menutupi kebohongan dengan kebenaran. Nggak bisa. Pasti bohong lagi. Makanya orang yang tidak jujur akan mengantarkan dia kepada kejahatan, kejahatan mengantarkan dia pada neraka. Orang yang jujur mengantarkan dia kepada kebaikan, kebaikan mengantar ke surga. Jadi kebaikan itu adalah lanjutan dari kejujuran. Jadi kalau orang tidak jujur, nggak bisa dengan kebaikan menutupinya, pasti dengan ketidakjujuran juga. Sebab kalau dia tidak jujur terus menutupinya dengan kejujuran, ya kebuka dong, ya. Kamu maling tidak? Tidak. Nah itu udah ngebohong. Udah maling ngebohong. Coba kalau jujur, kamu maling tidak? Iya. Nah berarti kan selamat ya. Berhenti maksiatnya. Yang ketiga, orang yang banyak maksiat, dia akan lemah dalam agamanya. Semangat keagamanya melemah, dan semangat ibadahnya juga drop, cepat futurnya. Jadi orang-orang yang ahli maksiat itu cenderung bikin jarak tuh kepada urusan ketaatan ke Allah tuh. Ke majelis taklim jadi tidak mau, ketemu orang-orang soleh juga nggak mau, ke masjid juga berat. Pokoknya akan cenderung menjadi melemah semangat keberagamaannya dan melemah pula semangat ibadahnya. Jadi kalau kita berbuat maksiat itu salah satu efeknya kita akan menjadi sulit saja
Males tahajud, males saum, males ngaji, makin kuat maksiatnya, makin males saja ibadah tuh. Makin jauh dari Allah. Lalu apalagi sudah jelas bahwa setiap maksiat itu akan mendatangkan kepahitan, bencana, kesulitan. Jadi maksiat itu seperti ranjau, paku, besi, berkarat, beling, bayonet, bambu runcing, ditancepin di tempat yang bakal kita injak. Bukan dilewatin Pak, diinjak. Kalau lewatin, iya jadi kita udah pas. Misalkan kita naruh paku, nah itu bakal keinjak tuh oleh kita sendiri. Jadi setiap kita maksiat tuh in ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan tidak ada satupun maksiat kita yang tidak dilihat oleh Allah. Jadi kalau orang tidak tahu maksiat kita, itu bukan karena kita jagoan strategi menyembunyikan maksiat, belum dibuka saja. Ada pencuri di sebuah tempat, dia merasa aman, kan pencurian yang paling dianggap aman penjagaan tuh katanya mencuri di komplek, ya, karena dianggap wah nggak berani ke sana, jadi menyuri di sana. Di pesantren, ini mah soleh-soleh, jadi nyuri di sana. Tapi kan Allah maha melihat, nyurinya persis di depan CCTV ya, jadi wajahnya kerekam. Diatur saja oleh Allah, lihat CCTV kan jadi jelas. Allah yang ngatur begitu, tangkap saja. Kasihan tuh sekarang sudah mulai masuk penjara. Ada juga yang pernah ngambil kenceleng ya. Dia sembunyikan, jatuh, kencengnya nimpa kaki, jadi ketahuan. Oleh Allah diatur. Tidak ada yang tidak kelihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau Allah membuka, pasti kebuka. Tidak ada yang jago berbohong, tidak ada yang jago berstrategi, tidak ada yang jago menyembunyikan maksiat, yang ada cuma satu, Allah belum membuka. Kalau Allah membuka, udah ketahuan. Ada yang bikin video tuh, ada kepala desa bikin video dengan itunya, rakyat di sebuah desa rusak HP-nya, bawa ke tukang servis kan bisa lihat segala, direkam oleh dia, nyebar kemana-mana ketahuan. Ya tinggal dirusakin saja HP-nya. Makanya hapus sekarang semuanya di HP ya. Karena pas kita meninggal nggak sempat menghapus, benar. Pas dicabutnya Pak, hapus, nggak sempat Pak. Atau pas sakaratul maut delete, nggak sempat. Sekarang juga di delete hadirin. Bisa keburu meninggal, bapak teh rajin ke masjid soleh, tapi di HP-nya yang gini, astagfirullah, bapak ketua DKM error, kan malu Pak. Bu, delete Bu. Sampai di mana tadi? Delete. Orang yang ahli maksiat, lemah ibadah, juga akan mendatangkan banyak kesulitan. Pokoknya gini, tiap bikin dosa, siap aja masalah. Kan jelas, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apa yang menimpa, itu akibat kesalahan kita sendiri. Perang Uhud, itu dikalahkan di babak kedua ya, itu karena dosa, kesalahan orang-orang yang diberi amanah. Makanya teman-teman sekalian, hati-hati kalau kita bikin maksiat, udah aja langsung bayangkan musibah nih di depan saya nih. Kita ngomongin orang, udah siap saja. Kita licik, siap saja kita dilicikin ya. Kita nipu, siap saja. Ibu marahin pembantu, siap saja nanti ya. Bisa dimarahin suami, bisa dimarahin gogok ya, anjing. Yang galak, bisa itu. Atau dilodok soang, tahu? Angsa Pak, itu lebih dramatis Pak. Saya pernah dikejar angsa. Waduh, susah tuh menghindarnya. Lehernya begini-gini. Dan agak jarang Pak dilodok, dan kurang wibawa Pak dikejar angsa tuh. Kalau dikejar singa kan keren gitu Pak larinya, tapi dikejar angsa tuh aduh nggak ada wibawa ya. Sudah hadirin,
Termasuk yang kelindas beca kemarin tengkurap, aduh. Bapak pernah dikejar angsa? Baik, selanjutnya. Teruskan. Maksiat itu akan mengundang maksiat lainnya. Jadi kalau kita sudah berbuat dosa, nah itu tuh akan menjadi magnet untuk melakukan maksiat-maksiat lain. Sekarang pacaran, itu sudah jadi dekat ke zina. Kalau udah zina nanti ngebohong, nipu. Mau si pacarnya suka kita ngerokok, ikut ngerokok. Dari ngerokok ke minuman keras, kejahatan-kejahatan, mencuri dan sebagainya. Jadi maksiat itu cepat sekali narik maksiat-maksiat lainnya. Kalau syukur itu menarik nikmat, kalau maksiat menarik maksiat lainnya. Jadi kalau orang sudah bikin maksiat itu cenderung akan jadi banyak dosa-dosa lainnya. Maksiat juga akan sebentar. Keras hati. Hari maksiat tuh hatinya jadi bebal. Enggak punya kepekaan lagi. Tidak bisa empati ke orang ahli maksiat tuh. Jahat weh. Kan orang kalau hatinya bersih bisa ngeraba perasaan orang. Kalau ahli maksiat, sedekahnya juga demi menutupi kemaksiatannya saja. Kebaikannya kebaikan palsu, bukan kebaikan asli. Kalau ngomong, orang yang banyak dosa ngomongnya nggak ngeraba perasaan orang yang diajak ngomong. Dia nggak akan punya kepedulian. Kalaupun dia peduli ke anak yatim ya supaya nambah maksiatnya saja, yaitu ria. Ini anak-anak yatim yang saya pelihara, wih kayak ke ayam aja. Nyebut melihara anak yatim tuh sangat tidak beradab, benar? Memelihara kucing boleh, memelihara ayam boleh, memelihara anak yatim penghinaan. Karena enggak ada empati di hatinya. Hati-hati nih para ahli maksiat mah bebal. Tidak punya kepekaan hati, lalai saja, keras. Orang ahli maksiat juga akan tidak punya rasa malu. Jadi kalau ahli maksiat mah, karena maksiat yang dibiasakan maksiat itu, dia tidak akan merasa maksiat lagi itu. Udah biasa, ya. Bahkan sesama ahli maksiat bisa saling bangga-bangga atas maksiatnya. Bagi-bagi maksiat dan pamer maksiat lagi. Udah jelas maling, dia pamerkan hasil malingnya itu begitu. Kan ada tuh yang, tapi ini rahasia. Ya. Kasih tahu Pak. Yang itu tuh yang Dracula itu Bapak udah dengar? Yang saling bangga-bangga maksiat, tapi sebut aja Dracula. Ini sebuah cerita saja. Ada Dracula, Pak. Ini Draculanya masih muda. Tuh lihat tuh. Kamu lihat itu, kampung itu akan saya habisin. Kira-kira sejam, udah berlumuran darah, Pak. Namanya juga cerita Dracula. Satu kampung habis. Yang lebih tua nggak enak Pak lihat. Lihat tuh kota itu. Lihat, tunggu. Ya, tadi tuh 3 jam. Nah, yang tua ini karena lebih gesit Pak, 1 jam. Udah belum habis tuh kota. Lalu tinggal satu lagi, ini yang paling senior, nggak enak. Lihat nih, gue lihat. Satu wilayah provinsi itu. Baru juga kira-kira 5 menit, udah balik lagi Pak, berdarah-darah. Wah, semua kagum. Luar biasa dia, satu provinsi hanya 5 menit. Kamu lihat yang itu.
Nah gua nggak lihat yang itu. Jadi dia 5 menit kembali itu nabrak tiang. Jadi darah itu darah dia Pak, nabrak tiang. Ini nggak ada kaitan dengan yang itu. Ini ya. Ini pas kebenaran aja momentumnya sama. Jadi dia membanggakan maksiat ternyata salah. Yang kamu lihat tuh tiang itu enggak, nah gua enggak lihat karena begitulah Dracula apes hadirin. Ini tidak ada dalil sama sekali ini. Jadi jangan bangga kepada maksiat lah gitu ya, kalau enggak jadi Dracula. Teruskan Mas. Bapak ketawanya biasa aja Pak. Nah, maksiat juga bisa melenyapkan nikmat yang ada Pak. Jadi karunia-karunia yang ada itu udah nggak terasa kalau oleh ahli maksiat mah. Mengeluh, kecewa karena dia sangat sibuk dengan tidak bersyukur. Disuguhin makanan segala ada, mana sambalnya? Yang dicari yang nggak ada Pak. Kasih sambal, bukan yang ini, kurang pedas gitu. Dikasih yang pedas, kepedesan, repot Pak. Jadi nggak ada bahagianya, ngutuk, mencela. Punya rumah megah, mobil mewah, udah nggak ada apa-apanya, nggak ada yang bisa dinikmati karena hatinya sudah bebal, tidak tahu rasa syukur, mengeluh aja. Pak, keuntungan kita cuma 990 juta Pak. Hah? Mana 10 juta lagi? Harusnya bulat 1 miliar. Bayangkan, udah untung segitu, kurang dikit, tetap ngambek Pak. Begitulah orang-orang ahli maksiat mah, tidak bisa menikmati dengan rasa syukur, kecuali dengan penuh derita saja, nafsu. Dan orang-orang yang ahli maksiat itu jadi tawanan. Maksiat akan menghalangi orang tobat, dan perilaku maksiat itu akan jadi tawanan bagi setan yang menguasainya, sehingga dia akan terus tertawan, terpenjara oleh kemaksiatan itu. Dan orang yang sudah ahli maksiat tertanam nikmatnya berbuat, nikmat palsu ya, berbuat maksiat, dan dia akan menjadi orang yang terbelenggu, hilang rasa malu, hilang kehormatan, hilang harga diri. Lihat yang ketangkep begitu ya berbuat maksiat, dia hancur tuh, nama baiknya hancur, betul? Dia sekolah lama, membangun karir SD, SMP, SMA, kuliah, membangun karir dari bawah. Tapi kalau udah dengan maksiat, dibuka aib, hancur semua. Dan hancurnya tuh tidak hanya hancur sendiri, tapi menghancurkan juga nama keluarganya, orang tuanya, organisasinya, aib. Makanya jauhi maksiat. Tinggal 2 lagi, tingkatkan taat dan tebar manfaat. Ulangi 5 apa? Tekad kuat dan bulat. 2, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Harus apa? Tapi yang lebih harus mengamalkannya. Ya. Cukup. Terima kasih hadirin. Ada dialog, diskusi, pertanyaan. Tunggu dulu Pak. Papa tiap melihat mikrofon terus ngacung, tenang Pak. Sebentar Pak, dalil dulu ya. Kita lengkapi. Silakan Ustaz. Surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم
بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Insyaallah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan kasir. Jazakallahu khairan kasiro itu karena orang Indonesia terima kasih banyak, jadi disebut kasiro. Padahal kalau Rasulullah jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Terima kasih sahabatku yang budiman. Baik, kita akan bertukar pikiran dengan pendengar radio dulu ya. Pendengar radio biasanya seminggu sekali kita beri kesempatan telepon. Fadol, silakan telepon radio. Kalau mau nonton ada Pak tiap pagi. Jadi bisa live seperti ini. Tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi Tinggal wabarakatuh. pakai HP saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Sama Teh Is di Tasik. Ya, silahkan Ibu Is. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa tersambung. 2 minggu yang lalu saya pernah tersambung, cuma terputus. Oh, Bu, namanya Teh Is di Tasik. Oh iya. Ya, Gini saya mohon doanya dari AA. Saya ini lagi ada masalah sedikit ya, harus bayar tanah sebanyak 3 juta. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan jalannya untuk saya bisa membayar tanah tersebut gitu. Amin. Allah maha mendengar. Terus begini saya kan punya orang tua yang sakit nih habis ketabrak motor. Mungkin episode hidup itu kan tidak selalu harus senang aja. Kalau kemarin mungkin saya ditakdirkan punya suami yang alhamdulillah bisa melimpah, tapi sekarang 12 tahun saya sendiri punya kewajiban kepada ibu saya dan juga anak saya gitu. Mudah-mudahan Allah juga memudahkan jalan rezeki untuk saya menjemput mencari nafkah gitu. Boleh enggak ikhtiar ya? Ya, boleh Bu ikhtiar. Iya ya. Barangkali ada kawan-kawan yang butuh kemiri ataupun asam, insya Allah mungkin yang mau bekerja sama dengan saya, mudah-mudahan Allah melimpahkan jalan kemudahan lah untuk saya bisa
mencari nafkah, menjemput rizki yang halal gitu Baik. Namun sebelumnya saya mohon maaf banget, saya ini dari kemarin ingin sekali mewakafkan apa yang ada di rumah saya, mungkin berupa lampu kristal. Sebelumnya pernah ada yang jemput juga dari DT, cuman mungkin ini ada sisa 3-4 buah lah. Mudah-mudahan kalau ada pas jemputan ke Tasik bisa jemput lagi ke rumah saya gitu. Baik, Bois. Ya. Boleh saya inikan nomornya? Nomor apa? Nomor handphone nanti untuk jemputnya. Oh, boleh. 0858 catat 08 600 87 86 3 0858 600 87 86 3. Itu mudah-mudahan Allah memberkahi, mudah-mudahan pahala dan ganjarannya disampaikan kepada mantan suami saya yang hilang 12 tahun yang lalu. Mudah-mudahan beliau bahagia dengan siapapun beliau di sana, dan mudah-mudahan saya pun mendapat jodoh yang lebih soleh daripada beliau untuk dunia akhirat saya. Amin. Iya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan sekeluarga berikut jamaah semuanya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bois. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap keluarga tuh unik ujiannya, tidak bisa banding-banding satu sama lain. Dan hidup ini episodenya beragam terus, berwarna. Kalau masjid ini tidak berwarna, tidak menarik. Suara yang ngaji itu berwarna, jadi indah. Juga kehidupan ini akan indah kalau berwarna. Ada puji, ada caci, ada lapang, ada sempit, ada mudah, ada susah, sehat, sakit. Kalau disikapi dengan tepat, itu akan jadi indah. Insya Allah. Ya, baik. Penelpon selanjutnya. Baik, 3 ya. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Yang sudah pernah nelpon mungkin menahan diri dulu supaya diberi kesempatan yang belum pernah ya, silakan. Silakan Anda bisa akses ke 02220170776. Sekali lagi 02220170776. Kembali sudah ada yang tersambung di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini melanggar. Nggak boleh. Tapi udah keburu nyambung. Ya. Nuhun apa? Oh gini datang ke gazebo. Alhamdulillah. Terima kasih sama-sama gini. Gini kok jalan kaki nggak? Sami-sami gini. Oh iya, Ndut, bapaknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Sekarang Ndut sakit? Iya. Nanti telepon ya. Ditelepon. Gini. Oh iya, baik gini. Insya Allah sudah ini nelpon ke Ndut ya. Gini maafin ya. Terima kasih gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini dari Cianjur ya, oleh Allah dikaruniai pergerakan terbatas, bicara juga terbatas, tapi kemarin sudah pernah ditakdirkan umroh. Ndut ini beberapa hari ini nggak dapat berita dari Ndut ini di Sukabumi, kakak beradik lumpuh ya, Teh Isohnya lumpuh, sudah semakin kecil, dan Ndutnya juga sudah 36 tahun lumpuh. Diurus oleh ayahnya patah kakinya, tulang pahanya, dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit stroke, menjadi tidak bisa bicara, separuh badannya, dibawa pulang ke rumah dan meninggal.
Jadi sekarang Ndut dengan Iso tidak punya ibu bapak lagi. Biasanya pagi-pagi begini Ndut ngasih kabar, Ndut, sudah lama tidak dapat kabar nih, beberapa hari. Biasanya nge-WA dan telepon, tapi beberapa hari ini saya tidak dapat. Sebentar ya, mudah-mudahan bisa kita tanya. Ndut ini diuji, Masya Allah, mungkin ahlul musibah, yaitu hidupnya benar-benar selalu diuji, tapi nanti dihisapnya yang pertama di akhirat ini. Dan kalau dosanya habis oleh sakit ini, nanti kita akan iri lihat pahalanya. Baik, penelpon selanjutnya. Baik, silakan sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada ke 022 201 7076. Sekali lagi ke 022 201 7076. Dan bagi Anda yang akan bergabung dari luar negeri, tambahkan kode area Indonesia ke 62 22 201 7076. Sudah ada yang kembali tersambung di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan saya A, waktu beberapa minggu yang lalu nelpon ke AA. Kan dilarang nelpon. Halo. Halo. Tapi udah keburu masuk ya. Halo. Halo. Ya ujiannya. Halo. Halo. Masa kita halo-halo terus, Bu? Bicara ke AA. Saya sakit udah 2 tahun, tapi ya, saya maaf. nggak bisa berjalan gitu, A. Ini sebenarnya harus diamputasi, A, kaki saya teh. Harusnya diamputasi. Iya, tapi saya nggak mau karena yang kiri juga sudah diamputasi. Begini, halo, siapa ini teh? Halo. Iya. Bentar. Tidak boleh. Innalillahi. Kakinya sudah diamputasi sebelah, sekarang lagi mau diamputasi. Salah saya tadi minta dan nyambung ya. Harusnya semua paham bahwa mungkin situasi yang begini memerlukan banyak doa dari kita semua. Maaf ya, teh coba sekali lagi nelpon ya. Kalau kita mendengar penelepon dengan beragam ujian, harusnya kita satu, syukur kita diberikan kelapangan. 2, ada lagi apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai hanya syukur. Misalkan kita ada yang traktir nih ya, padahal kita sanggup beli, kita ditraktir berapalah 200.000. Nah, kita harus ngeluarin juga uang sebagai syukur kita. Kita kan sudah diberikan kemudahan, tidak ada salahnya. Kita ada yang ngasih HP harganya sekian juta, kita keluarin uang untuk sedekah sebagai rasa syukur. Jadi jangan hanya senang nerima saja. Selesai, tidak ada lagi penelpon, Dek? Baik, ada satu penelpon lagi yang sudah akan kita sapa. Silakan sahabat MG ke 022 201 7076. Anda yang akan kembali bergabung di pagi hari ini untuk bersilaturahim bersama kami. Dan kita akan sapa di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Asep. Ya, silakan Pak Asep. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade, mau bertanya nih, A. Mangga tuh, Asep. Ini sudah bisa ya. Kan kami sholat Jumat digantos ku sholat Patuk Ciasan teh itu, Pak. Kumaha, Mang? Ya, Sholat Jumat digantos? Sholat Jumat pan biasana abdi mah aya halangan, A. Hah? Halangan? Aya hal. Itu Mang Aceh teh pameget atau nafi istri? Pameget gitu, A. Nah, make halangan atuh. Margi kieu keterbatasan dina ieu kaca gitu, A. Keterbatasan? Dina soca janten pamilon ka masjid teh sada tebih janten teuning ketika tinggal gitu, A. Oh,
Pang Acep teh terbatas dina penglihatan. Betul Pak. Ente Mohon gitu leres. janten pakai bahasa Indonesia, Mang. Ini banyak orang Indonesia di dunia ini yang menyimak. Jadi sacana kirang jelas. Mohon jantan jadi ini buta lah gitu. Oh, buta. Iya. Total sedikit. Enggak. Sedikit kalau misalkan ke sebelah kiri atau kanan ya pinggir gitu lah. Masih kelihatan gitu. Kelihatan. Ya Iya. tuh pakai yang kanan aja, ya. Enggak, lihat ke pinggir. Iya, pokoknya Ke pinggir. lihatnya ke pinggir. Pendek Iya. kata, kalau Jumatan karena terbatas penglihatan, jadi bisa nggak di rumah gitu? Iya betul. Kenapa nggak diajak, nggak minta bantuan yang lain? Kalau minta bantuan yang lain ya malu gitu gimana gitu. Nah, itu yang harus diatasi, ya. Hmm, Karena ada Umi Maktum juga tunanetra minta uzur ke Nabi supaya tidak ikut jamaah di masjid. Ditanya azan kedengaran tidak? Kedengaran. Kalau gitu ke masjid. Lihat di film itu sampai ada di Arab tuh yang pakai tali dari masjid itu ke rumahnya karena subuh dia nggak bisa lihat, malu ataupun tidak mau menyusahkan orang, jadi dia menyusuri tali itu sampai ke masjid. Ya. Iya, Pak Aceh. Oh gitu ya. Semohon. Ayah hiji deh gitu ya nu pernah diperjagi di ETS. Mangga itu Mang Acep teh di mana ieu teh? Di Pagar sih, Semohon. Biasa ngupingkeun acara ieu. sering Alhamdulillah. Mangga pakai bahasa Indonesia, Pak Acep. Aya deui. Gini kan saya tuh perlu dana untuk membiayai anak istri gitu ya, sehubungan dengan keterbatasan mata. Kebetulan saya tuh punya keahlian tuh dalam bidang pijat gitu. Pijit ya. Iya. Sudah punya istri? Udah Anak berapa? putra 3. Paling besar usia berapa? SMK kelas 1. Alhamdulillah. Mata tidak lihatnya mulai kapan? 10 tahun yang lalu Asalnya normal? Normal kata dokter itu glaukoma, ada penyempitan saraf di belakang kepala katanya. Ya, itu sesuai dengan rencana Allah di Lauh Mahfud ya. Tidak ada yang keluar dari rencana Allah. Bagaimana menerima takdir mata tidak bisa melihat jelas ini? Ya syukur dan tidak disyukurinya juga gitu. Masih ya. Ya bingung juga gitu. Kalau disyukurinya ya memang kalau dia dalam pandangan mata itu kan banyak maksiatnya gitu aja. Iya. Saya gitu alhamdulillah sama Allah dikasihani gitu. Yang tidak disyukurinya apa? Ya pengen melihat dunia luar gitu. Kan udah dulu ya. Ya. Kan sekarang bagiannya pahalanya lewat tidak melihat. Gini Pak, jadi bukan syukur dan tidak syukur, tapi syukur dan sabar. Ya gitu ya. Sebab kalau syukur dan tidak syukur bingung ya. Iya. Nah makanya ngegerem gitu. Itu. Jadi sieun ya. Mohon. Baik. Jadi ke masjid ya. Karena mungkin itu yang ngebuka pintu rezekinya. Oh iya. Apalagi kalau bisa sholat 5 waktu ke masjid. Di sini kan ada DIF tuh ya, yang difabel, yang tunanetra, tunarungu, tunadaksa. Tiap waktunya sholat ke masjid. Iya. Begitu? Ya. Insya Allah rezeki mas. Selama ini rezeki ada enggak? Ya justru itu kadang-kadang cuma satu gitu orang panggilan begitu yang manggil tuh. Enggak, maksudnya selama ini rezekinya ada enggak? Alhamdulillah bisa makan ya berarti ada. Makan, masih makan. Anak-anak masih makan. Masih Masih sekolah. Sekolah. Masih berpakaian. Berpakaian. Berteduh. Iya. Berteduh.
Masih ada tempat berteduh nggak? Berteduh, meskipun kontrak juga gitu. Berteduh nggak? Iya, berteduh. Alhamdulillah. Ya saya tahu masih ngontrak misal, tapi jangan lupa mensyukuri bahwa ini tuh nikmat yang luar biasa ya. Iya. Janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi makin kita syukur makin ditambah. Yeah. Jangan sampai keperluan kita membuat kita lupa kepada nikmat yang sudah Allah beri. Maaf ya Pak ya, nggak apa-apa gitu Pak Aceh? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Baik. Jadi jangan sampai lupa terhadap nikmat. Ada yang sakit, rahim mau diambil sedih sekali. Tapi sesudah diajak ngobrol, ibu jantungnya gimana? Alhamdulillah jantung saya sehat. Paru-paru alhamdulillah normal. Otak kok alhamdulillah normal. Ginjal utuh, alhamdulillah ya. Untung cuman rahim yang diambil gitu. Jadi kalau salah fokus teh jadinya kurang syukur. Kalau kurang syukur jadi mampet rezekinya. Betul. Kan? Iya. Jadi ada kemungkinan karena ibadahnya kurang dan juga syukurnya kurang, jadi mampet. Oh gitu. Iya. Begitu Pak Cek. Jadi ketularan. Iya. Maafin ya. Iya, sama-sama. Sok sambil mijit tuh sambil istighfar. Mijitnya laki perempuan Pak Cek? Laki perempuan. Wah eta tah berat ya. Kalau pas mijit perempuan gimana? Bisa ya, jadi dosa enggak? Apa-apa ya itu. Ya udah nggak kelihatan ya kan kepegang ya. Iya betul. Coba mijit lelaki aja lah supaya nanti didatangkan para lelaki. Kalau datang perempuan, hai perempuan muda minta dipijit mah rada berat Pak Cep ya. Iya. Betul nggak sih? Betul. Halo, kok jadi pelan begini suaranya? Pak Cep punten pisan ya ngobrol begini ya. Ya. Punten we bade ieu abdi teh bade ngeluhatan api menurut bantosan gitu ka sindika dermawan anu senesna. Abdi teh meryogikeun modal kangge pengembangan usaha ieu apa ke direncana teh bade ieu kitu bade ngontrak gitu. Wah. Pasti ujiannya. Saya yang salah ngajak ngobrol nih, pulsa habis. Insyaallah harus diganti nanti. Coba MKFM nanti gantian ya. Ganti pulsanya yang nelpon kasihan habis itu. Tadi kemiri, sekarang ini ya mudah-mudahan ini ada jalan. Sebetulnya dompet peduli umat itu jadi jalan untuk membantu secara proporsional. Silakan kalau memungkinkan diskusi ya, walaupun mustahil semuanya terbantu, tetapi kalau memang takdirnya ada boleh jadi nanti lewat dompet peduli umat atau DT peduli sekarang namanya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Insya Allah pagi ini siang ini berangkat ke Banjarmasin. Teman-teman di Banjarmasin, insya Allah ini jadwalnya, maaf karena Banjarmasin juga menyimak, mudah-mudahan bisa hadir nanti. Ini jadwalnya di Banjarmasin, yaitu di hari Jumat. Ini Jumat ya Pak? Malamnya di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Besok pagi jam 5 di Masjid Hasanuddin, dan jam 9.30 silaturahim dengan semua donatur DPU di sebuah tempat ya. Di mana ini? Pokoknya adalah di sana ya. Di Banjarmasin ya. Silakan cari tempat mana. Mudah-mudahan takdirnya ketemu. Tapi yang akan hadir itu insya Allah yang donatur itu ada undangannya. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Semoga ada hikmahnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.